Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kelas 3, apa kabar hari ini? Luar biasa. Istimewa. Berkarya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua anak-anak hebat. Ya, kalian memang luar biasa. Nah, anak-anakku sekalian, Bonisa mau cek kehadiran kalian dulu ya. Yang pertama, Aan. Hadir Bu. Bagus. Akhir Erni. Ada Bu. Ya, baik. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar ya. Bu Anissa kasih kesempatan siapa yang mau memimpin doa di pagi hari ini. Saya Bu. Oh iya, baik, silakan. Baik teman-teman, kita berdoa dulu ya. Bersiap, sikap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Beni. Tepuk tangan dulu untuk Beni anak-anak. Ya, baik anak-anakku sekalian, tadi kita sudah berdoa, maka untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan terlebih dahulu lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Indonesia tanah air, Anak tumpah darahku. aku berdiri Jadi padu. Indonesia yang merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sekarang Bonisa mau tanya nih sama anak-anak yang pintar yang di kelas 3 nih. Pada pertemuan sebelumnya, masih ingatkah kita telah mempelajari apa? Wah, iya, betul sekali. Pintar Erni. Cerita dongeng. Lalu pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah belajar apa lagi nih? Ada yang tahu nggak? Pancasila Bu Guru. Pancasila, betul sekali. Nah, anak-anakku sekalian, maka pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 5. Apa tulisannya di layar kalian? Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ya, betul sekali. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ini adalah judul pada subtema 1. Sebelum kita membahas materi hari ini, kita perlu tahu dulu nih, hari ini kita mau ngapain aja sih, kegiatan apa saja yang akan kita lakukan. Kita lihat terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah beberapa kegiatan yang nantinya akan kita lakukan. Yang pertama, anak-anak akan menentukan unsur intrinsik dalam dongeng. Kemudian, mengidentifikasi atau digambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Selanjutnya adalah anak-anak akan menelaah pengamalan atau pengalaman sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Itu, anak-anak juga nanti akan belajar tentang sifat pertukaran dalam penjumlahan bilangan cacah. Baik, anak-anakku sekalian, tadi adalah kegiatan yang akan kita lakukan. Sebelum Bu Anissa sampaikan berikutnya, Bu Anissa mau kasih beberapa pertanyaan dulu kepada anak-anak nih, karena kita akan membaca cerita dongeng. Siapa yang suka cerita dongeng? Saya Bu Guru. Oh iya, bagus sekali. Ferry suka dongeng tentang apa, Nak? Saya suka dongeng yang biasa dibacakan oleh bapak saya kalau mau tidur. Bu Anissa akan tampilkan cerita dongeng tentang perjalanan bumi. Dongeng ini Bu Anissa ambil dari salah satu website
nanti anak-anak juga bisa mencarinya di sana ya. Yaitu Let's Read Asia. Nanti Bonisa kasih linknya ya. Oke, sekarang Bonisa tampilkan dulu nih. Ini adalah bagian cover atau bagian sampul dari cerita perjalanan Kumi. Bonisa mau tanya, pada layar anak-anak apa yang anak-anak lihat? Gambar apa yang dilihat? Ada di sana? gambar bunga, Bu Guru. Betul sekali, Ferry. Ada gambar bunga. Lalu ada gambar apa lagi, Nak? Daun. Daun. Selain itu, Ada gambar ada gajah. gambar apa lagi? Oh iya, pintar. Bunganya beragam ya. Iya, Lalu lalu ada tulisan apa di sana, Aan? itu ada perjalanan Kumi. Ada judulnya Ya, Jungli. perjalanan. Iya. Kemudian Berta. Jungli. Ya, betul sekali Berta. Coba dibaca. Ya, Hin Jungli. Kemudian di bawah Hin Jungli itu tulisan apa, Nak? Jipang. Jipang. Ada yang tahu siapakah Hin Jungli dan Jipak ini? Kenapa ada dituliskan dalam buku cerita perjalanan Kumi? Ada yang tahu? Udah tahu. Pengarangnya orang Belum Cina pernah kan dengar, Bu Guru ya? Guru. Pengarangnya mungkin Ya. Guru. Betul sekali, pintar. Siapa yang menjawab tadi? Dewi ya? Ya Bu. Ya, betul sekali Dewi. Jadi, cerita perjalanan Kumi ini diceritakan oleh anak-anak melihat sampul bukunya adalah gambar bunga. Berarti kira-kira isi dalam cerita perjalanan Kumi tentang apa ya? Ada yang tahu? Kita cari tahu bersama-sama ya dengan membaca nyaring. Namun nanti membacanya secara bergantian. Ya, dimulai dari Erni. Silakan baca dengan nyaring ya. Musim semi telah tiba. Bunga warna-warni menghiasi bumi. Lanjutkan Erni. Di suatu tempat di hutan, ada bunga spesial yang bergoyang di cabang pohon ek. Hai, namaku Kumi. Aku bunga ek putih. Orang bilang aku mirip ekor kucing. Lanjutkan Dewi. Luar biasa di sini. Selalu ada angin sepoi-sepoi dan matahari bersinar. Namun ada satu hal yang kurang. Kumi merasa orang-orang tidak benar-benar mengenalinya. Mungkin karena penampilan dan aromanya, Kumi bermimpi suatu hari nanti akan menjadi bunga yang paling indah di dunia. Jadi Minum obat anak-anak anak ya. sudah membaca nyaring cerita dongeng tentang Hebat. perjalanan Kumi. Nah, sekarang Bu Anissa akan menampilkan beberapa pertanyaan terkait cerita dongeng tadi. Siap ya? Anak-anak silahkan dijawab pertanyaan berikut ya. Jawab secara individu. Bu Anissa kasih waktu ya, Nak. 2 menit ya, Nak. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Ada yang sudah selesai? Sudah Bu. Kalau sudah, kita akan membuat kelompok. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan membuat 2 kelompok. Masing-masing kelompok nantinya akan mendiskusikan terkait unsur-unsur intrinsik dalam dongeng tersebut. Formatnya atau cara penulisannya sudah Bu Anissa bagikan di WhatsApp group ya. Dilihat LKPD-nya, Nak. Kalau sudah, anak-anak silahkan cari tahu terlebih dahulu tentang unsur intrinsik dalam dongeng. Pada pertemuan sebelumnya juga Bu Anissa sudah menugaskan kan untuk mencari informasi tentang unsur intrinsik dalam dongeng. Sudah dicari, Nak? Udah, Bu Guru. Sudah. Ada yang tahu apa saja unsur intrinsik dalam dongeng? Ada Penokohan, Bu. tema, Penokohan Tema Bu. pintar. Tema. amanat, Bagus. Latar. latar, Ya, sudut pandang, Amanat. betul Tokoh. sekali. Ya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan Pesan dulu untuk kita moral. semua. Iya, betul, pesan moral, Benny.
Boleh tepuk tangannya untuk kita semua? Hore. Ya, tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Ke. Nah. Semangat. Luar biasa. Anak kelas 3 pintar-pintar ya, sudah mencari informasi tentang unsur intrinsik dalam dongeng. Baik, anak-anakku sekalian, sudah sambil dikerjakan tugas yang ada di LKPD ya nak. Anak-anak nantinya akan membuat bentuk peta konsep ya nak ya. Baik, Bu Anissa kasih waktu untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya ya. Bisa dimulai dari sekarang. Jadikan ya. Dijawab pertanyaan yang tadi, kemudian dituliskan dalam bentuk bagan fishbone seperti ini nak. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita mengetahui informasi dalam teks cerita yang kita baca. Baik, Bu Anissa perbesar ya agar terlihat ya. Nah, setiap kelompok membuat gambar fishbone ya di kertas. Kemudian membuat gambar tulang-tulangnya yang seperti dicontohkan pada layar. Pertanyaan yang tadi Bu Anissa sampaikan dituliskan dalam setiap duri-durinya. Lalu jawabannya juga dituliskan dalam duri-duri tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang penugasan LKPD-nya? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, baik. Bu Anissa tunggu ya. Untuk penugasan LKPD ini nanti kita akan lihat bersama-sama. Apa unsur intrinsik yang ada dalam dongeng perjalanan ini? Kita cari tahu dulu nak. Apa sih unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Ada 6 unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Coba Dewi sebutkan. Pertama apa? Tema, yang kedua Nah, tokoh, yang ketiga alur, yang keempat latar, yang kelima sudut pandang, yang keenam amanat. Nah, ternyata sudah ada yang selesai nih, sudah ada yang mengirimkannya ke Ibu tentang LKPD-nya. Coba kita lihat bersama-sama ya. Siapa yang sudah mengirimkan? Oh, udah ada kelompok 2 ternyata yang mengumpulkan tugasnya. Hebat. Kita lihat bersama-sama ya, Nak. LKPD yang telah dikumpulkan oleh kelompok 2. Kita bersama-sama perwakilan kelompok 2 yaitu Ferry. Siap-siap Ferry ya. Anak-anak kelompok 2 mau tampil. Sama-sama kita bilang kamera, rolling, action. Action. Ya, Bisa, Bu. bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kamera, rolling, action. Action. Silahkan Ferry. Baik, Dijelaskan. Ibu Guru, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, hasil diskusi kami adalah nomor 1, jelaskan unsur intrinsik yang ada di dalam dongeng. Jawabannya adalah tokoh, Kumi, bulan, burung, latar, tempat, hutan, pohon, Yunani. Bagaimana cara tokoh Kumi menyelesaikan masalahnya? Jawabannya adalah bercerita pada bulan dan diajak berkeliling dunia. Soal berikutnya, apa permasalahan yang ada dalam dongeng? Jawabannya, Kumi tidak percaya diri dengan dirinya. Berikutnya, apa pendapatmu tentang isi cerita dongeng perjalanan Kumi? Jawabannya, menarik karena mengenalkan banyak jenis bunga. Ya, terima kasih Ferry. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Hebat. Nah, sama-sama kita menilai ya anak-anakku
apakah jawaban dari kelompok 2 itu sudah tepat atau belum? Sama-sama kita lihat bahan yang berikut ini. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan bermain peran dari perjalanan Umi. Ada yang bersedia kelompok 1 atau kelompok 2 yang mau tampil terlebih dahulu? Saya jadi Kumi aja, Bu. Ya, boleh. Kumi, Dewi ya. Kemudian siapa yang jadi narator? Saya, Bu. Ya. Lalu yang menjadi bulan? Saya, Bu. Ya. Lalu yang menjadi burung? Saya, Ferry? Oh ya, boleh. Silakan, ayo dimulai. Musim semi telah tiba. Bunga warna-warni menghiasi bumi. Di suatu tempat di hutan ada bunga spesial yang bergoyang di cabang pohon ek. Hai, namaku Kumi. Aku bunga ek putih. Orang bilang aku mirip ekor kucing. Kumi merasa orang-orang tidak benar-benar mengenalinya. Mungkin karena penampilan dan aromanya. Kumi bermimpi suatu hari nanti akan menjadi bunga yang paling indah di dunia. Bulan, siapakah bunga paling indah di dunia? Bulan biasanya tidak menjawab, ia tetap diam, bersinar di langit malam. Suatu malam, ketika Kumi sedang tidur, ia merasakan bisikan yang menggelitik telinga. Bangun, Kumi. Maukah kau pergi mencari bunga paling indah di dunia? Wow, ya, aku mau. Bulan meraup Kumi dan meletakkannya di awan pelangi. Pelangi melipat warna-warnanya menjadi balon udara dan Kumi pun berangkat. Hai kawan-kawan, Jerman bunga jagung, Paraguay bunga markisa, Irak mawar, Yunani zaitun, dahlia, Ethiopia kala, Swedia bunga bakung lembah, Malaysia bunga sepatu, Rusia bunga matahari, tertutup Bu. Prancis iris. Ya, Prancis Kumi. iris. Betul. Kumi melihat ratusan dan ribuan bunga dengan berbagai bentuk, warna, dan ukuran. Tidak ada bunga yang lebih cerah daripada yang lain. Juga tidak ada bunga yang wanginya lebih menonjol daripada yang lain. Sebaliknya, bunga-bunga itu sendiri dan penampilan uniknya yang membuat mereka bersinar cerah. Sangat mengharukan sehingga Kumi gembira. Pohon ini menyembunyikan bunga-bunga indahnya di bawah cabang seolah dia pemalu. Aku belum pernah melihat bunga-bunga ini sebelumnya. Mereka terlihat seperti harta misterius. Seiring berjalannya hari, Kumi merenung. Ia memutuskan bahwa dirinya tidak ingin menjadi terkenal lagi. Ia akan menjalani hari-harinya di hutan dengan menjadi dirinya sendiri. Selesai. Terima kasih anak-anak. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Semuanya hebat memainkan peran. Ya, anak-anak sekalian, tadi dalam cerita Kumi ada burung yang berkomentar bahwa bunga ek itu adalah bunga yang berbeda daripada bunga yang lain. Nah, kalian anak-anak tahu tidak jenis-jenis burung yang ada di Indonesia? Ada burung apa saja? Elang burung. Merpati, cendrawasih, Merah. merah, Bu. Ya, ada burung Garuda. Burung Garuda itu lambang negara siapa? Negara mana, anak-anak? Indonesia, Bu. Indonesia. Pintar sekali. Burung Garuda merupakan lambang dari negara Indonesia atau yang kita kenal dengan Garuda Pancasila. Ada beberapa bagian, mulai dari bulu-bulunya yang jumlahnya ada 17 di bagian sayap, kemudian 45 helai bulu di bagian leher, 19 helai bulu di bagian pangkal, dan 8 helai bulu di bagian ekor. Kemudian ada juga tentang gambar perisainya. Nah, anak-anakku sekalian, coba perhatikan gambar-gambar berikut. Mana gambar yang sesuai dengan Pancasila? Gambar yang mana, Nak?
Nomor Nomor ketiga. 1 Bu Guru. Yang sesuai ya. Apakah gambar ini sesuai? Yang pertama, Ibu. Ya, betul. Apakah gambar yang ini sesuai? Yang Sesuai, Bu. Sesuai Bu Guru. Ya, betul sekali. Lalu apakah gambar yang ini sesuai dengan sila-sila Pancasila? sesuai Bu. Sesuai, Bu. Ya, gambar yang berkelahi apakah sesuai? Tidak, Ibu. Tidak Bu. Ya, lalu gambar yang terakhir apakah sesuai menjenguk orang yang Sesuai, sakit? Ibu. Sesuai Bu. Sesuai. Nah, anak-anakku ternyata menjenguk orang yang sakit itu sesuai dengan sila Pancasila. Nusa membawakan jeruk untuk Santi yang sedang sakit ya. Mereka membawakan 25 jeruk dengan kantong merah dan Bima membawa 30 jeruk dengan kantong biru. Coba kita jumlahkan ada berapa jeruk yang dibawa untuk Santi? 55. 55. 55. Lalu Nusa ingin bertukar kantong dengan Bimo. Nusa membawa 30 jeruk dengan kantong biru dan Bima 25 jeruk dengan kantong merah. Apakah jumlahnya sama? Sama Bu. Sama. Jadi jumlah jeruk yang dibawa oleh Nusa dan juga Bima untuk Santi adalah 55 55 jeruk. Ya. Pintar. Lalu, adakah yang bisa menjawab pertanyaan berikut? Coba nomor 1. Edo mengumpulkan 530 helai daun nangka, menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Denny mengumpulkan 720 helai daun nangka dan meletakkannya dalam kantong plastik merah. Adakah yang bisa jawab? 1.200. Ya, 530 ditambah ya. 720. Ya, Hasilnya 1250. 1250. Ya, 1250. Ya, pintar sekali. Lalu kalau ditukar plastiknya, apakah jumlahnya sama? Sama Sama, Bu. Bu. Ya, sama. Betul, anak-anakku inilah yang namanya sifat pertukaran dalam penjumlahan. Kita berlatih soal ya. Soalnya sudah Bu Anissa bagikan di WhatsApp group. Jadi nanti tolong dikerjakan di rumah ya. Iya Ya, Bu. Bu. Ya, baik, anak-anakku hebat. Anak-anakku sekalian, sampai saat ini apakah ada yang mau ditanyakan tentang materi kita di hari ini? Tidak Bu, sudah jelas. Sudah jelas. Sudah jelas seluruhnya? Sudah jelas Bu. Jelas Bu Guru. Ya. Nah, soal-soal latihan tidak hanya tentang penjumlahan, namun soal-soal lainnya sudah ada ya di grup. Sudah nanti kalian kerjakan lalu kumpulkan lewat Google Form ya anak-anak ya. Anak-anakku sekalian, tadi kita telah membahas mengenai adanya tentang pengamalan Pancasila, kemudian tentang perjalanan Tumi ya anak-anak ya. Permasalahannya adalah Tumi tidak percaya Tidak percaya diri Bu. percaya diri. Kalau tidak percaya diri berarti sesuai atau tidak dengan pengamalan sila Pancasila? Tidak Bu. Tidak Bu. Tidak sesuai ya. Maka anak-anak harus belajar untuk percaya diri. Ya, anak-anak harus rajin belajar dan tetap semangat. Jadi hasil diskusinya bisa lebih baik lagi. Anak-anak sudah hebat, sudah mampu menyelesaikan tugas-tugas yang tadi diberikan. Nah, anak-anakku sekalian, dipersiapkan untuk pembelajaran berikutnya. Kita akan belajar mengenai tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Baik, anak-anakku sekalian yang hebat dan juga pintar, kita sama-sama akhiri pertemuan kita hari ini ya. Iya Kita Bu. akhiri dengan Ya, Bu Guru. berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Saya Bu. Ya, baik, Erni silakan. Ya, Bu Guru, teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Nah, terima kasih Erni telah membantu doa kita semua. Anak-anakku sekalian, Bu Anissa ucapkan terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Bu Anissa mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampaikan salam untuk orang tua di rumah ya. Jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.